Nah, tanpa kamu sadari, subconsciously, kamu berharap ini orang kembali. Lalu dia kembali guys di awal November ini. Pas dia kembali, kamu kebingungan. Gimana nih? Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Libra couple Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu pertama November 2024 ya. Oke, aku bicara dengan banyak Libra sekaligus guys, jadi nggak semua Libra akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Bisa jadi ini energi kamu Libra, bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys. Orang yang sedang kamu fokuskan, mungkin gebetan atau pacar, atau tunangan, atau suami, atau istri, atau selingkuhan, atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu, membawa kisah unfinished business ya. Aku akan bukakan 10 kartu untuk kamu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, resonate ceritanya, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di awal November ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, aku bikin readingan ini untuk Libra yang dealing dengan all zodiac sign. Apapun zodiak orang yang sedang kamu fokuskan saat ini Libra, you are very welcome here. Dan ini adalah top 3 crosswatcher Libra, 3 zodiak yang paling sering kepikiran sama kamu di awal November ini. Yang paling sering intip-intip sosial media kamu, kepo sama kamu. Ya. Yang pertama Libra dealing dengan Capricorn, yang kedua Libra dealing dengan Sagittarius, dan yang ketiga Libra dealing dengan Pisces ya. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus di video extended, silahkan dicek bro untuk yang tertarik ya guys. Oke, kita langsung mulai saja dari Oracle dulu guys. Masing-masing deck akan aku ambil satu saja sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Libra couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Seseorang dari masa lalu kembali ke dalam hidupmu, katanya mau rekonsiliasi untuk kamu Libra. Rekonsiliasi bersama dengan kamu. Ada pesan rekonsiliasi untuk kamu ya di readingan kali ini. Mudah-mudahan ini kisah rekonsiliasi yang bagus ya guys. Jangan rekonsiliasi yang ujungnya akan begitu-begitu juga. Oke, Libra. Expectation. Oh, kamu sedang mengharap menunggu dia kembali berarti. Oke, angka 28 mungkin penting untuk kamu di bulan November ini guys. Tanggal 28, tanggal 2, tanggal 8, atau tanggal 10. Tanggal 1 juga, astaga banyaknya. Oke, tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 1 juga, dan juga tanggal 28 ya. Mungkin tanggal-tanggal itu yang akan menjadi hari dimana ini orang kembali ke kamu. Dia yang pengen kembali katanya ya. Someone from your past is returning to your life. Reconciliation. Dan kamu sedang menunggu juga, expectation. It's like expecting somebody to come back to your life, dan kemudian this person is coming back. Oke. Nice. Ayo kita lihat kisahnya yang paling penting guys. Nanti kembali kalau ternyata tetap KDRT buat apa ya, enggak sih? Kalau pandil mic 3 reading for Libra. Taurus yang mau balik ya. Atau bisa jadi ada pernikahan di sini guys ya. Oke ya. The Star. So, kembalinya ini orang atau rekonsiliasi yang terjadi di antara kalian berdua, it's good for the two of you. Bagus katanya guys ya. Even
Mungkin tidak seindah yang kamu bayangkan, tapi itu bagus untukmu. Page of Sword, cross by the Two of Wands. Oke, kamu sedang menunggu seseorang kembali. Sambil menunggu kamu kepo sama dia. Nine of Pentacles, tapi lebih enak sendirian menurutmu. Hierophant. Ada dua peluangnya di sini guys, skenario nya. Yang pertama ini adalah pernikahan yang berpisah begitu-begitu saja, tidak ada status resmi bercerai, tidak ada surat cerai. Atau yang kedua ini pacaran dan kemudian sebelum menikah sudah pisah. Oke, jadi kalau ini skenario pertama artinya akan terjadi akan back to the Hierophant kayak begitu ya, nggak perlu ada surat cerai, nggak perlu ke pengadilan. Kalau ini adalah pacaran, maka setelah rekonsiliasi akan membicarakan tentang pernikahan. Magician. Oke, this is good for you, the Ten of Cups. Bagus ya guys. Six of Wands, Three of Cups, the Two of Pentacles. Tapi kamu kayak akan bimbang Libra. Benar nggak Ray? Apakah ini pilihan yang tepat Ray? Iya guys, Days of Pentacles. This is reward atau hadiah yang dikasih universe untuk kamu. Rekonsiliasi ini adalah hadiah untukmu katanya. Ayo kita langsung klarifikasi saja. Let me do the Ace of Pentacles. Thank you. Ada the Seven of Wands. Kamu blokir ya. Kayak nggak kasih mudah. Lucu ya guys. Kamu kepoin dia, kamu penasaran sama dia, kamu tunggu dia kembali. Pas dia kembali nanti katanya kamu akan blokir dia. Hehe. The Magician, kamu nggak akan kasih mudah begitu deh ya. Ditambah the King of Wands. Ada kesombongan di sini, arogansi. Wands energy guys, artinya I deserve a better person than you, kayak begitu ya. Angga Libra, dia orang yang tepat untukmu. Ketika the star datang, dia orang yang tepat untukmu ya. Tapi Ray, dia itu jelek. Iya, memang yang jelek bagian lu. Oke, tapi Ray, dia itu nggak setia. Emang orang yang nggak setia lah untukmu, ditetapkan untukmu. That's the star guys. You don't like it, but that's the only option you have. Tapi dia itu Ray suka mukulin aku. Yes, emang itu untukmu, yang mukulin kamu. This is life lesson guys. You have to be able to handle this person well. Apapun bentuknya orang yang kembali ini, karena dia ini the star, mau nggak mau kamu harus terima dan kamu harus bisa handle dia dengan sebaik-baiknya. Karena ini bukan cerita tentang penolakan. Apa yang akan terjadi kalau aku tolak Ray? Berarti the tower loh guys, ya. The tower datang karena ini the star. Hanya saja memang aku tidak melihat ada penolakan di sini because you are expecting something. Jadi keraguan itu justru datang ketika dia muncul. Selama dia tidak muncul, tidak ada belum ada tanda-tanda kembali, kamu itu masih mengharap sama ini orang. Itu ciri-ciri nanti kamu resonate dengan readingan ini ya. Center of the reading. The Strength, the Three of Swords, ditambah the Seven of Pentacles, Seven of Pentacles, the Three of Swords, Two of Wands, Ten of Cups. Oh, berarti kisahnya adalah perselingkuhan guys ya. Jadi dia ini mungkin punya banyak selingkuhan atau karena the lovers juga datang guys. Bisa jadi juga dia lebih memilih orang lain daripada kamu dan kemudian dia kembali di awal November ini. Jadi guys, ketika the star datang, kamu sebenarnya ragu untuk menerima dia kembali dan dia pun sebenarnya ragu untuk kembali ke kamu. Jadi kalian berdua tuh kayak driven gitu, kayak diarahkan, kayak didekatkan, energetically moving one to each other to be reconciled, unite again. Keraguan, kebimbangan itu hal yang biasa Libra ya. Bahkan ketika kita bersama orang yang tepat pun kita ragu guys. Bahkan ketika itu orang yang baik, orang yang kita cintai, yang kita sayangi, kadang-kadang kita masih ragu ya nggak sih? Ragu itu memang sifatnya manusia. Let me do the Nine of Pentacles. Thank you. Four of Cups ya. Nine of Pentacles ini adalah detach ya dari dia. Queen of Pentacles ditambah the Moon. Seven of Wands. Ini kayak 50% you feel okay without this person and 50% you feel okay with this person. Kayak di persimpangan jalan aku lihat guys. Two of Pentacles. Itu yang membuat kamu datang ke readingan aku ini. Jadi aku akan bilang sama kamu karena ini the star. You have to be reconciled with this person. Gimana nanti kalau masalah yang muncul ke depannya? Ya hadapi masalahnya. Apa itu kira-kira masalahnya? Ya hadapin guys. Kamu harus cari solusi untuk menghadapinya. Ini kayaknya urusan yang belum selesai nih.
Eight of Swords ya. Beberapa di antara kalian kayak merasa terjebak dengan pernikahan ini guys. Mau bercerai juga nggak bisa, mau dibilang nikah juga kayaknya nggak nikah, kayak begitu ya. Nine of Wands. Ada tanggung jawab. Oh, ada tanggung jawab di sini guys. Itu yang membuat ini orang reconciled atau berekonsiliasi dengan kamu ya. Dan bisa jadi anak ini guys, karena the Nine of Wands adalah nafkah. Bisa jadi dia memang harus menafkahi anaknya, atau kamu yang harus menafkahi anakmu. Dan itu yang membuat kalian harus bersatu kembali. Tapi katanya akan ada perkembangan dalam urusan finansial ketika kalian rekonsiliasi, atau kayak akan ada rezeki yang berlimpah datang untuk kalian berdua kayak begitu untuk menjalani tanggung jawab ini bersama-sama. Jadi kembalinya ini orang bukan karena cinta-cintaan, bukan karena there are still feeling here, no. Tapi because the two of you need to do the same responsibility all together. Something like collaboration. Mungkin kamu merasa kayak gini Libra, aku bisa sendiri kok menjalankan tanggung jawab ini. Entah tanggung jawab apa itu ya guys. Misalnya kalian punya bisnis bersama-sama dan ketika dia pergi, bisnis itu kamu yang kendalikan, dan kemudian sekianlah profitnya begitu. Nah ini orang disuruh kembali supaya kalian itu bisa menjalani bisnis bersama-sama, dan kemudian nanti profitnya akan lebih banyak karena ini Ace of Pentacles. Kenapa perlu profit lebih banyak, Ray? Kemungkinan besar ada yang mau ditanggung, ada yang mau ditalangin, dan kamu gak akan bisa melakukannya sendirian Libra, something like that ya. Karena kita bicara tentang responsibility. The Five of Pentacles. Oh, berarti kamu dalam masalah keuangan Libra. Iya. Walaupun kamu dalam masalah keuangan atau ketakutan in general gitu guys, tapi kamu kayak menguat-nguatkan dirimu. I'm okay by myself. Tapi kamu kayak kesannya sering menyalahkan dia karena Page of Swords ini stalking guys. Enak banget lu ya. Gua di sini menderita ngurusin bisnis kita ini, hasil pas-pasan. Lu di sana enak banget ya, kayak begitu. Atau enak banget lu ya di sana sorry guys ya, nongkrong, clubbing, happy-happy, anak sakit gue yang ngurusin. Jadi di sisi lain kamu ngerasa I don't need you, di sisi lain kamu ngerasa I need you. Oke, terutama jika masa sulit, keadaan sulit. Dan aku lihat 1-6 bulan terakhir ini keadaan sulit Libra. That's why you expecting this person to coming back to your life. And this person is coming back. Sebenarnya penting sekali guys untuk expecting something. Kamu tahu dengan konsekuensinya ya. Karena expecting itu guys is like we are praying day by day. Makanya hati-hati dengan harapan atau dalam pikiran kita guys. Itu seperti doa ya. Hancurlah aku, habislah aku, gak akan pernah hidupku bahagia. Itu sama seperti kita, hidupku tidak bahagia, hidupku tidak bahagia. Ya Tuhan, jadikanlah hidupku tidak bahagia. It's the same. Jadi be careful with what you think. Dan dalam masa The Page of Swords ini kamu berpikir ini orang kembali, dan dia kembali. And you will like it guys. Kenapa aku bilang you will like it? Lihat ini. Ten of Cups. Ten of Cups itu kartu gembira guys. Nggak ada orang yang sedih di Ten of Cups ya. Yang satu gembira, semua gembira. Kamu gembira, dia gembira. Kamu gembira, mertuamu gembira. Dia gembira, kamu gembira. Keluarga kamu gembira. Om senang, tante girang. Kayak begitu deh keadaan The Ten of Cups. Semua berbahagia. Oke. Let me do the magician. Thank you. Ya, The Four of Wands. Balik ya. Living under one roof. Kalau misalnya ini pacaran guys, kalian akan kembali tinggal bersama. Kalau ini adalah pernikahan yang statusnya pisah-pisah begitu, tanda petik pisah-pisah begitu, ada yang keluar dari rumah, dia akan segera pulang kembali ke rumah. The Fool, memulai sesuatu dari nol. Ketika The Fool datang guys, jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Sekali kita ulangin Libra, syarat utama untuk menjalani The Fool adalah segala sesuatu dimulai dari nol, tidak mengungkit-ungkit masa lalu, terutama yang berkaitan dengan pengkhianatan, betrayal, the Three of Swords. Never talk about that again, karena ini The Fool, demi kebahagiaan bersama. Karena kalau tanggung jawab ini kalian jalani bersama-sama, kalian sama-sama bahagia guys. Senang kalian menjalani tanggung jawab tersebut bersama-sama. The Hermit datang di sini. Jangan memaksakan segala sesuatu. Katanya siapa punya Aries ada Aries nggak guys? Aries juga punya readingan, nggak ada ya? Aries kayaknya begini dari readingannya. Jangan memaksakan apapun. Jadi kalau misalnya seandainya kamu itu kayak perlu mencerna proses rekonsiliasi ini karena kamu pun bingung ya guys, apakah ini akan baik atau tidak begitu, don't force yourself to do
anything in a hurry. Don't force yourself to talk about something in a hurry. Bahasa Indonesia ya gitu ya. Jangan memaksakan untuk berbicara cepat-cepat atau membuat keputusan cepat-cepat. Just enjoy this reconciliation first. Nikmati saja dulu katanya guys. Nanti kamu akan bisa merasakan sisi baiknya. Kamu akan bisa lihat sisi baiknya, ya udahlah kayak gitu ya. Karena aku memang tidak melihat ada perasaan yang menggebu-gebu, deep feelings di sini enggak. Tapi it's like it's okay. Karena ada star guys, ini yang terbaik kayak begitu. Ini yang terbaiknya tapi versi universe ya. Jadi bukan versi kamu, bukan versi dia. Universe bilang this is the best thing for you. You don't have option about you don't have any other option about this. Just accept this reconciliation, something like that. Oke. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, Libra, dan tertarik untuk melihat dari tips dan trik ya, dia dari 4 kartu yang vertikal ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kamu, Libra Couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Love reading untuk 2 minggu pertama November 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Libra. Thank you very much. Dadah guys.